Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya, apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Mengenali Gejala Disleksia pada Anak. Selamat menyaksikan. Sebelum saya mempresentasikan artikel saya yang berjudul Mengenali Gejala Disleksia pada Anak, di sini saya akan mengenalkan identitas diri saya. Yang pertama yaitu nama saya Ummi Hafifatunisa, NIM 1813304 kali 353, kelas 6 PGSD A3. Dan tugas artikel ini dalam mata kuliah Pendidikan Inklusi yang diampu Bu Hamidatul Rahman, Program Studi PGSD Unisnu Jepara. Oke, langsung saja bagian yang pertama yaitu abstrak. Disleksia merupakan sebuah gangguan dalam proses belajar kebahasaan anak yang ditandai dengan kesulitan dalam memahami kata atau kalimat, baik dalam menulis, membaca, maupun mengeja. Gangguan disleksia secara umum disebabkan oleh terjadinya gangguan kognitif seseorang, tetapi tidak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh faktor penunjang lainnya. Proses pembelajaran pengidap disleksia seringkali mengalami keterlambatan dalam mengikuti dan memahami proses pembelajaran yang sedang ditempuh. Keterlambatan yang lazim terjadi dapat berimplikasi terhadap timbulnya stigma negatif, baik dari orang tua maupun tenaga pengajar. Pengidap disleksia yang belum memahami sepenuhnya gangguan yang dialami oleh pengidap tersebut. Stigma negatif yang timbul tersebut tidak hanya berakibat pada semakin sulitnya memahami pembelajaran, melainkan juga proses terhadap kondisi mental anak pada umumnya yang akan menjadi pesimis terhadap dirinya sendiri. Ketidakpahaman mengenai disleksia dapat mengakibatkan munculnya hal-hal negatif, baik dalam diri anak pengidap disleksia ataupun lingkungan sekitarnya. Bagian yang kedua yaitu pendahuluan. Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah kemampuan berbahasa dan membaca. Kegiatan membaca dapat membantu anak dalam menerima maupun menggali pengetahuan dan keterampilan. Setiap anak memiliki masa perkembangan, namun terkadang terdapat beberapa hambatan dalam masa perkembangannya. Kemungkinan penyebab terjadinya hambatan perkembangan belajar adalah terjadi gangguan perkembangan pada otaknya atau sistem syaraf pusat pada masa prenatal, perintal, dan selama 1 tahun pertama. Ada berbagai macam hambatan belajar yang terjadi dalam masa perkembangan. Salah satunya adalah disleksia. Sebagian besar orang awam memahami disleksia sebagai kondisi di mana anak sulit belajar baca, malas menulis, jika menulis banyak huruf yang hilang, sulit menghitung, dan sebagainya. Namun sejatinya disleksia sama sekali tidak sesederhana itu. Hal lain yang membuat disleksia menjadi suatu kasus cukup kompleks adalah banyaknya penelitian yang melaporkan bahwa sekitar sepertiga kasus disleksia biasanya diikuti dengan gangguan perilaku lainnya, terutama gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau yang biasa dikenal Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Di luar segala rupa kesulitannya itu, anak disleksia juga mempunyai banyak area minat dan bakat yang luar biasa. Misalnya, mempunyai kemampuan imajinatif yang luar biasa, kemampuan bermain konstruktif yang di luar usianya, kemampuan bermusik atau berolahraga yang sangat terampil, atau anak yang jago sekali bermain strategi pada berbagai permainan yang membutuhkan keterampilan problem solving tingkat tinggi. Kemudian yaitu metode penelitian. Artikel ini ingin mengungkapkan dan mendeskripsikan bagaimana anak disleksia pada umumnya yang berada di sekitar kita, agar masyarakat luas sekarang dapat lebih tahu dan memahami. Dalam mencari, mengumpulkan, dan mengungkapkan mengenai disleksia serta untuk mencapai tujuan dari penelitian yang hendak dicapai,
Artikel ini menggunakan penelitian analisis studi pustaka, mengkaji berbagai macam sumber untuk menunjang terselesaikannya artikel ini. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kemudian hasil penelitian. Yang pertama yaitu pengertian disleksia. Pengertian disleksia dibagi menjadi dua, secara bahasa dan secara istilah. Yang pertama yaitu secara bahasa. Kata disleksia berasal dari bahasa Yunani yaitu disleksia. Dis berarti kesukaran dan leksis berarti berbahasa, yang berarti kesukaran dalam berbahasa. Secara sederhana, disleksia merupakan gangguan dalam kemampuan berbahasa, terutama membaca, sehingga anak disleksia memiliki kesulitan tersendiri saat membaca sebuah kalimat, dikarenakan kesulitan dalam memahami huruf dan sulit membedakannya. Dengan begitu, bisa menimbulkan kesulitan dalam belajar bagi seorang anak. Yang kedua yaitu secara istilah. Brian and Brian dalam Veronica 2016 merupakan suatu bentuk kesulitan dalam mempelajari komponen-komponen kata dan kalimat yang secara historis menunjukkan perkembangan bahasa yang lambat dan hampir selalu bermasalah dalam menulis dan mengeja, serta kesulitan dalam mempelajari sistem representasional, misalnya berkenaan dengan waktu, arah, dan masa. Lyon dalam Sa'adah V.N. dan Hidayah N. 2013 mengemukakan disleksia didefinisikan sebagai kesulitan dalam memecahkan simbol atau kode, termasuk proses fonologi atau pengucapan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa disleksia adalah memiliki kesulitan dalam belajar mengenai kebahasaan, baik dari mengenali atau membedakan huruf, mengeja, serta mengalami kelambatan dalam belajar. Yang kedua yaitu penyebab disleksia. Disleksia dapat muncul dikarenakan beberapa sebab yang ada. Menurut Fried dalam Novitasari A. Erwani N. dan Wartianti 2015 halaman 173 menjelaskan beberapa penyebab dari disleksia, yaitu yang pertama biologis, yang kedua kognitif, dan yang ketiga yaitu perilaku. Pada hal biologis, diantaranya yaitu riwayat keluarga yang pernah mengalami disleksia, kehamilan yang bermasalah, serta masalah kesehatan yang cukup relevan. Yang kedua, kognitif. Faktor kognitif dijadikan sebagai penyebab disleksia diantaranya pola artikulasi bahasa dan kurangnya kesadaran fonologi pada individu yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu perilaku. Faktor perilaku yang dapat dijadikan sebagai faktor penyebab disleksia yaitu masalah dalam hubungan sosial, stres yang merupakan implikasi dari kesulitan belajar serta gangguan motorik. Daryo Wijoyo mengemukakan pula dalam Soisnawati Litwina 2012 halaman 13-14, disleksia disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama faktor pendidikan, yang kedua psikologis, dan biologis. Namun penyebab utamanya adalah otak. Yang pertama yaitu faktor pendidikan. Disleksia disebabkan oleh metode yang digunakan dalam mengajarkan membaca, terutama metode word wall yang mengajarkan kata-kata sebagai satu kesatuan daripada mengajarkan kata sebagai bentuk bunyi dari suatu tulisan. Yang kedua, faktor psikologis. Beberapa periset memasukkan disleksia ke dalam gangguan psikologis atau emosional sebagai akibat dari tindakan kurang disiplin, tidak memiliki orang tua, sering pindah sekolah, kurangnya kerjasama dengan guru, atau penyebab lain. Stres mungkin juga mengakibatkan disleksia, namun yang jelas stres dapat memperburuk masalah belajar. Yang ketiga yaitu faktor biologis. Sejumlah peneliti meyakini bahwa disleksia merupakan akibat penyimpangan fungsi bagian-bagian tertentu otak, yang perkembangannya akan mengalami perbedaan dengan anak pada umumnya. Namun,
Bukan berarti ini adalah sebuah kecacatan ataupun sebuah gangguan mental. Anak disleksia hanya berbeda dalam fungsi bagian-bagian otak dan dengan cara belajarnya. Yang ketiga yaitu ciri-ciri disleksia. Secara fisik, anak disleksia terlihat normal. Namun, ketika sudah berhadapan dengan hal kebahasaan, akan terlihat perbedaannya. Beberapa ciri dari anak yang menderita disleksia menurut Vanu 2007 halaman 60 antara lain, yang pertama yaitu membaca dengan amat lambat dan terkesan tidak yakin atas apa yang ia ucapkan. Yang kedua, menggunakan jarinya untuk mengikuti pandangan matanya yang beranjak dari satu teks ke teks berikutnya. Yang ketiga, melewatkan beberapa suku kata, frasa, atau bahkan baris-baris dalam teks. Dan masih banyak lagi. Menurut Najib Sulhan 2010 dalam bukunya yang berjudul Pembangunan Karakter pada Anak Manajemen Pembelajaran Guru Menuju Sekolah Efektif, menjelaskan ciri-ciri disleksia yaitu tidak lancar dalam membaca, sering terjadi kesalahan dalam membaca, kemampuan memahami isi bacaan sangat rendah, serta sulit membedakan huruf yang mirip. Bila mana seorang anak menunjukkan kesamaan, ada ciri-ciri seperti yang disebutkan sebelumnya, maka anak tersebut kemungkinan besar menderita disleksia. Namun tetap, wewenang untuk mendiagnosa bahwa anak tersebut benar-benar menderita disleksia adalah seorang psikolog. Yang keempat yaitu sifat umum disleksia. Secara umum, anak disleksia memiliki kesamaan sifat bawaan. Menurut Olivia Bobby Herimianto dan Vika Valentina 2016 dalam bukunya Disleksia Bukan Bodoh, Bukan Malas, Tetapi Berbakat, menjelaskan sifat bawaan dari anak yang mengidap disleksia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sering mengulang-ulang, menambah-nambahkan, melakukan transposisi, serta membuat kesalahan ketika sedang membaca dan menulis. Yang kedua, sering membalik-balikan angka atau huruf. Yang ketiga, memiliki tulisan tangan buruk yang berakibat pada permasalahan dalam menulis dan menyalin. Yang keempat, membaca berulang-ulang namun hanya berhasil mendapatkan sedikit pemahaman. Yang kelima, sulit berkonsentrasi, dan masih banyak lagi. Kemudian hasil penelitian. Yang pertama yaitu pengertian disleksia. Pengertian disleksia dibagi menjadi dua, secara bahasa dan secara istilah. Yang pertama yaitu secara bahasa. Kata disleksia berasal dari bahasa Yunani yaitu disleksia. Dis berarti kesukaran dan leksis berarti berbahasa, yang berarti kesukaran dalam berbahasa. Secara sederhana, disleksia merupakan gangguan dalam kemampuan berbahasa, terutama membaca, sehingga anak disleksia memiliki kesulitan tersendiri saat membaca sebuah kalimat, dikarenakan kesulitan dalam memahami huruf dan sulit membedakannya. Dengan begitu, bisa menimbulkan kesulitan dalam belajar bagi seorang anak. Yang terakhir yaitu simpulan. Simpulan dalam artikel yang berjudul Mengenali Gejala Disleksia pada Anak yaitu anak pengidap disleksia yang mengalami keterlambatan dalam mengikuti proses pembelajaran mengharuskan untuk memiliki metode pembelajaran yang unik serta berbeda dengan anak pada umumnya, sehingga diperlukan pemahaman mendalam atas disleksia dan kondisi yang dihadapi oleh pengidap disleksia dalam pembelajarannya. Pada hakikatnya, setiap anak, baik pengidap disleksia maupun bukan, memerlukan metode pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Daryo Wijoyo mengemukakan pula dalam Soisnawati Litwina 2012 halaman 13-14, disleksia disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama faktor pendidikan, yang kedua psikologis, dan biologis. Namun penyebab utamanya adalah otak. Yang pertama yaitu faktor pendidikan. Disleksia disebabkan oleh metode yang digunakan dalam mengajarkan membaca.
terutama metode word wall yang mengajarkan kata-kata sebagai satu kesatuan daripada mengajarkan kata sebagai bentuk bunyi dari suatu tulisan. Yang kedua, faktor psikologis. Beberapa periset memasukkan disleksia ke dalam gangguan psikologis atau emosional sebagai pada bagian daftar pustaka. Sebenarnya kurang lebih ada 10-15 daftar pustaka dalam file artikel, tetapi yang saya lampirkan dalam PPT ini kurang lebih hanya berjumlah 4 saja. Nah teman-teman, sekian presentasi yang saya sampaikan mengenai artikel saya yang berjudul Mengenali Gejala Disleksia pada Anak. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat membantu kita semua untuk lebih memahami tentang gejala-gejala maupun ciri-ciri anak yang menderita disleksia, baik disleksia ringan maupun berat. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.